Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin nih, atau induk kripto ya. Kira-kira ada sentimen apa aja sih mengenai si Bitcoin ini teman-teman ya, melihat harganya naik turun gitu teman-teman. Nah, nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di CoinMarketCap ya. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan ke pembahasan teman ya, kita cek dulu nih kondisi market saat ini. Oke, di mana di sini teman ya, Bitcoin tuh terpantau mengalami pertumbuhan tipis ya sebesar 0,50% dalam kurun waktu 24 jam dan saat ini menempatkan Bitcoin di posisi 19.409 US dollar teman-teman ya. Jadi bisa dibilang Bitcoin ini cenderung aja sideways teman ya, seperti kondisi market last 7 day-nya teman ya. Hal itu juga tentunya berdampak juga ya terhadap market altcoin teman ya, yang rata-rata juga mengalami pertumbuhan yang cukup tipis. Rata-rata itu sebesar 0, lah teman ya. Nah, lalu ada sentimen dan news apa sih mengenai si Bitcoin? Langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini dikutip dari bitcoin.com, di mana Uni Eropa teman melarang layanan kripto untuk Rusia nih dalam sanksi baru atas eskalasi Ukraina cuy. Oke, jadi di video ini sebelumnya yang membahas Bitcoin teman ya, permasalahan itu sudah pernah dibahas teman ya, mengenai Rusia itu memakai pembayaran kripto untuk bisnis internasional. Hal itu dilakukan Rusia untuk mengatasi permasalahan atau problem ekonomi yang disebabkan oleh sanksi barat karena Rusia telah menginvasi Ukraina teman ya. Nah, mendengar itu teman ya, Uni Eropa itu tidak tinggal diam cuy ya. Jadi di mana Uni Eropa saat ini tuh memberi sanksi dengan sanksi paket cuy ya. Jadi itu sanksinya itu banyak banget dan dikemas jadi satu. Intinya begitulah teman ya, namanya sanksi paket teman. Ya mungkin Uni Eropa itu tahu ya bahwa Rusia itu menggunakan pembayaran internasionalnya ya, atau bisnis internasionalnya menggunakan cryptocurrency untuk apa ya? Itu untuk mengcover permasalahan ekonomi di Rusia ya. Makanya hal ini tuh berusaha dicegah oleh Uni Eropa teman. Oke teman, jadi dalam sebuah pernyataan ya oleh perwakilan tinggi Uni Eropa atau si Josep Borrell ini teman, kenapa memberi sanksi Rusia ya, berupa sanksi paket lah istilahnya teman ya. Karena di sini menurutnya entitas Rusia itu telah memainkan peran dalam organisasi mereka teman ya. Perannya apa bang ya? Perannya ya mereka membuat undang-undang ya dengan mensahkan pembayaran cryptocurrency untuk pembayaran bisnis internasional teman ya di negaranya teman. Dan itu sudah pernah dibahas loh di video Didi sebelumnya teman. Makanya di sini Uni Eropa nggak tinggal diam ya mengenai hal ini. Dan sebelumnya Uni Eropa itu juga mengsanksi Rusia teman ya. Sebelum Rusia itu membuat undang-undang mengenai cryptocurrency untuk pembayaran internasional ini teman-teman. Dan katanya teman ya, musim semi ini Uni Eropa itu teman hanya melarang penyediaan layanan aset kripto bernilai tinggi ya untuk Rusia dan organisasi yang terdaftar di negara Rusia ini teman ya. Jadi larangannya itu berlaku ya teman ya untuk dana digital yang melebihi 10.000 euro teman, atau mendekati 11.000 US dollar teman. Nah, dan gak hanya sanksi dari larangan penyediaan layanan aset kripto aja teman ya. Di sini ya sanksi Eropa baru untuk menghantam impor dan ekspor Rusia teman ya. Jadi memang benar-benar Rusia ini digempur sanksi ekonomi teman-teman ya di negara-negara Eropa teman. Nah, kenapa Uni Eropa menyangsi dan menghantam impor ekspor ya? Karena memang Rusia itu ingin melancarkan impor ekspor ini teman dengan cryptocurrency. Makanya di sini Uni Eropa itu mensangsi atau menghantam impor ekspor dari Rusia ini teman ya. Uni Eropa juga melarang penyediaan layanan konsultasi TI dan penasihat hukum ke Rusia ya, serta layanan arsitektur dan teknik ya. Impor dan ekspor Rusia juga menjadi sasaran ya. Jadi intinya di sini teman ya, Rusia itu memang saat ini benar-benar digempur oleh Uni Eropa ya. Setelah mendengar Rusia itu membuat undang-undang untuk mensahkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran untuk bisnis internasional cuy. Jadi intinya begitu. Oke.
Nah, oke teman, di sini dikutip dari bitcoin.com juga ya, katanya Robert Kiyosaki nih menjelaskan mengapa dia membeli Bitcoin dan mengutip dana pensiun serta inflasi, cuy. Oke, jadi Robert Kiyosaki ini adalah seorang penulis buku Rich Dad Poor Dad, teman, yang terkenal itu, teman ya. Ini juga sering dibahas nih mengenai Robert Kiyosaki, teman ya. Dia itu cukup bullish terhadap Bitcoin, teman. Namun untuk saat ini ya, nggak dipungkiri Robert Kiyosaki itu menginginkan Bitcoin itu kembali ke level 1100 US dollar. Ketika targetnya itu tercapai ya, Robert Kiyosaki ini akan menyerok banyak. Namun yang harus perlu kita ketahui ya, meskipun dia targetnya itu menginginkan Bitcoin terjun parah, teman ya, namun sejatinya si Robert Kiyosaki ini sangat bullish terhadap Bitcoin, teman. Dan di video di sebelumnya, teman-teman ya, Didi itu juga sempat membahas Robert Kiyosaki nih, teman ya, bahwa dia itu sangat tidak percaya terhadap uang Fed ya, terutama US sebenarnya, teman ya. Dan dia itu lebih menyarankan para investor tuh untuk membeli aset itu seperti di emas, perak, dan Bitcoin. Nah, ini sering diutarakan oleh Robert Kiyosaki ya, teman-teman, melalui tweet-tweetannya di Twitter, teman. Nah, baru-baru ini, teman ya, Robert Kiyosaki itu men-tweet mengenai alasan mengapa dia itu membeli Bitcoin, teman ya, dan membahas dana pensiun, cuy. Apakah Robert Kiyosaki di sini akan membeli Bitcoin untuk pensiun, teman-teman? Yuk kita kepoin. Oke, jadi di tweetan Robert Kiyosaki yang terbaru ini, teman ya, dia itu menjelaskan kenapa dia itu membeli Bitcoin, teman ya. Dia itu membeli Bitcoin karena katanya itu ada dana pensiun yang membeli cryptocurrency, teman ya. Dan sempat ya si Robert Kiyosaki itu juga mereferensikan ya sebuah artikel terbitan dari Forbes, teman, yang berjudul "Pensiun Negara Anda Sekarang Berjudi pada Cryptocurrency", teman ya. Jadi di artikel tersebut, teman ya, menampilkan sebuah survei nih yang menunjukkan bahwa 94% dari pensiunan pemerintah negara bagian AS ya dan lokal Amerika telah berinvestasi dalam cryptocurrency, teman. Dan Robert Kiyosaki juga sempat men-tweet yang mengenai hal ini, mengapa saya membeli Bitcoin, katanya dana pensiun adalah bisnis investasi terbesar dunia, cuy ya. Ya, jadi ini tweetannya, teman ya. Menurutnya dana pensiun adalah bisnis investasi terbesar di dunia, cuy. Makanya mungkin ya si Robert Kiyosaki itu tahu nih, ngutip dari artikel Forbes ya, katanya 94% dana pensiun itu akan berinvestasi di cryptocurrency ya. Karena memang dia tahu nih, katanya dana pensiun itu adalah bisnis investasi terbesar di dunia, makanya alasan itulah yang menyebabkan Robert Kiyosaki itu membeli Bitcoin, teman ya. Karena dia tahu, teman ya, ketika 94% dana pensiun itu dibelikan Bitcoin, teman ya, apa yang terjadi terhadap harga Bitcoin, teman ya. Sedangkan makin lama suplai dari Bitcoin itu makin sedikit, teman. Makanya momen halving itu sangat ditunggu-tunggu oleh para pemain cryptocurrency ya, yang terjadi 4 tahunan sekali. Mungkin saat ini untuk para mining Bitcoin itu masih mendapatkan 6 Bitcoin ya, teman ya, kalau nggak salah 6 lah, teman ya. Nah, di per 2024 ya, nantinya ketika ada halving ya, para miner itu akan mendapatkan hanya 3, berapa gitu, teman ya, untuk Bitcoin. Dan seterusnya ketika ada halving lagi, maka pendapatan miner itu juga makin berkurang, teman ya. Dan ketika supply makin berkurang, demand makin banyak, yang terjadi hukum pasar pasti berlaku, cuy. Oke. Jadi ini adalah salah satu alasan kuat mengapa Robert Kiyosaki itu memutuskan untuk membeli Bitcoin, teman. Nah, oke, yang terakhir di sini, teman ya, Visa itu bermitra dengan FTX untuk meluncurkan kartu debit kripto di 40 negara, teman. Wow ya. Jadi memang perusahaan Visa itu banyak ya, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kripto seperti Binance, Crypto.com, dan lain-lain, cuy. Intinya market yang besar itu rata-rata bekerja sama dengan Visa ini, teman ya, untuk membuat sebuah kartu debit kripto, teman, yang diadopsi secara global. Intinya begitu misinya, teman. Nah, kali ini Visa dan FTX itu meluncurkan kartu debit kripto ya di lebih dari 40 negara ya. Intinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, teman ya. Kerjasama ini itu ingin membuat sebuah kartu debit kripto yang bisa diadopsi global. Dan di sini kerjasama Visa dan FTX ini, teman ya, sudah meluncurkan kartu debit kripto itu di lebih dari 40 negara, cuy. Oke, jadi di news ini, teman ya, Didi itu tidak melihat mengenai Visa yang bermitra dengan FTX, teman. Namun Didi itu lebih melihat ya mengenai perkembangan cryptocurrency yang makin kesini makin diadopsi global, teman ya. Yang artinya potensi
potensi untuk jangka panjang cryptocurrency ini cukup luar biasa. Ini kalau menurut Didi teman ya. Jadi kalian wajib doyan riset ya mengenai hal ini. Bahkan salah satu negara El Salvador juga sudah melegal tenderkan cryptocurrency atau Bitcoin ini sebagai alat pembayaran di negaranya. Oke, jadi menurut Didi kedepannya cryptocurrency itu cukup bullish banget cuy ya. Jadi itu tadi teman ya updatean mengenai seputar sentimen market cryptocurrency teman ya. Dari mulai Uni Eropa teman ya memberikan sanksi paket terhadap Rusia nih ya. Apakah nantinya sanksi tersebut akan mempengaruhi ekonomi global teman ya, yang menyebabkan dampaknya cryptocurrency juga terpengaruh juga teman. Dan tadi juga Robert Kiyosaki juga menjelaskan ya kenapa dia itu membeli Bitcoin saat ini ya. Karena memang menurut Robert Kiyosaki ya, dana pensiun itu adalah dana investasi terbesar teman ya. Makanya dia itu gercep nih untuk segera memiliki Bitcoin teman ya, dan menyarankan banyak investor untuk berinvestasi di uang nyata ya, seperti emas, perak, dan Bitcoin cuy. Tidak seperti dolar, intinya begitu. Dan yang terakhir tadi Visa bermitra dengan FTX ya, dan meluncurkan kartu debit kriptonya di lebih dari 40 negara ya. Jadi ini perkembangan yang cukup good ya untuk cryptocurrency. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.